Pemirsa, urusan pinjam-meminjam uang lumrah terjadi di kehidupan sosial. Namun konflik kerap timbul jika orang yang berutang tak mau ditagih untuk mengembalikan uang. Buntutnya banyak terjadi pertikaian hingga nyawa pun melayang. Maksud hati menagih utang, namun justru bernasib malang. Itulah yang menimpa seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat yang berprofesi sebagai penagih utang di salah satu koperasi simpan pinjam. Jasadnya ditemukan di bebatuan Sungai Cipelang dalam kondisi terbungkus kasur. Hasil penyelidikan polisi mengungkap pembuang mayat adalah seorang remaja yang disuruh oleh ibunya berinisial PS. Ya, PS diduga menghabisi nyawa korban karena tak terima ditagih utang sebesar Rp3.500.000 yang dipinjamnya di koperasi. Kepala korban dihantam benda tumpul hingga tewas. Terduga pelaku telah melakukan tindakan membunuh daripada korban inisial RS yang dimotifkan bahwa terduga pelaku dengan korban itu adalah terkait utang piutang. Nasib naas juga menimpa seorang wanita pengusaha jasa pinjam uang di Pasuruan, Jawa Timur. Jasadnya ditemukan tertutup sarung di dalam kamar mandi rumah. Usut punya usut, ia dibunuh oleh tetangganya bernama Heru. Tersangka diketahui memiliki utang kepada korban sebesar Rp4 juta. Kejadian berawal saat tersangka tersinggung dengan perkataan korban yang menyindir ketus perihal belum melunasi utangnya. Tersangka kemudian menyerang korban dengan pisau hingga tewas. Korban memiliki usaha simpan pinjam atau pinjaman uang dan pelaku adalah salah satu klien atau mitra yang meminjam uang kepada korban. Motifnya sejauh ini adalah sakit hati akibat ada ucapan yang diberikan atau disampaikan oleh korban kepada pelaku yang menyinggung perasaan. Di Kabupaten Tangerang, Banten, sakit hati akibat terus-menerus ditagih utang yang berbunga besar jadi motif seorang pria membunuh ibu temannya. Ya, selain bekerja sebagai buruh di pabrik sepatu, korban juga menyediakan jasa kredit barang. Tersangka masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela. Korban yang saat itu sedang tidur langsung diserang dengan senjata tajam. Dari penyelidikan sementara, rupanya pria bernama Nirwansyah itu sudah merencanakan aksi nekatnya selama 1 bulan. Perkara utang piutang yang tak dibayar kerap berujung terjadinya konflik antar masyarakat yang parahnya bisa berujung kematian. Ditambah kini, fenomena yang terjadi, pihak yang berutang justru biasanya lebih galak dibanding pemberi utang. Sejatinya, tiap individu harus memahami konsep dasar berutang di mana si peminjam harus mengembalikan uang atau barang yang telah dipinjam dari si pemberi utang. Akhirnya uang menjadi salah satu instrumen orang-orang kemudian menjadikan itu sebagai dalih untuk dapat melakukan pembunuhan. Kalau kita breakdown lebih dalam, maka adalah ada 2 aspek yang tadi saya sampaikan juga. Ada bagaimana kemudian mereka memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah cara untuk memenuhi kebutuhan itu yang kemudian mengalami disparitas, bahkan mengalami keterbatasan di sana. Sehingga jalan-jalan mereka lakukan adalah dalam melakukan peminjaman. Saat kemudian ini tidak dapat dilunasi, implikasinya adalah mereka akan melampiaskannya secara emosional. Emosi yang tak tertahankan hingga berujung kematian korban kini membawa para tersangka hidup di balik jeruji besi. Hukuman mati atau seumur hidup penjara menanti para tersangka buntut tindakan keji yang sudah dilakukan. Tim Liputan melaporkan.